Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku semua, wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Aba Rafi Cirebon dimanapun berada. Saya doakan semoga semua sehat walafiat, sehat lahir dan batin, berkah rezeki, berkah kehidupannya, berkah panjang umur. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan yang total, tidak meninggalkan penyakit, sembuh lahir dan batin. Bagi yang sedang banyak hutang, semoga Allah melunasi segala hutang-hutangnya dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Bagi yang sedang ada masalah apapun, semoga Allah memberikan jalan keluar terbaik dan selesai masalahnya. Bagi yang punya cita-cita atau tujuan, semoga Allah cepat mengabulkannya. Semoga kita semua tetap iman Islam, tetap bisa istiqomah beramal dan beribadah. Semoga Allah tetap memberikan kepada kita semua pertolongan, perlindungan dan keselamatan lahir dan batin, dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi pengetahuan, wawasan dan pengalaman untuk saudara dan sahabatku semua. Semoga Allah meridhoinya. Seperti biasa, untuk mengawali perjumpaan kita, marilah bersama-sama untuk bersolawat Nabi. Semoga Allah memberikan barokah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Amin ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mengaminkan doanya, silakan saudara dan sahabatku semua bisa tulis di kolom komentar nama lengkap, wilayahnya, serta hajat tujuannya masing-masing. Lalu tutup dengan kata amin. Saya contohkan, namanya Raffi, wilayahnya Cirebon. Tulis saja di kolom komentar Raffi Cirebon, lalu hajat tujuannya, tutup dengan kata amin. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, ada 4 hal yang kadang kita remehkan, walaupun sudah tiap malam sholat hajat tapi belum dikabulkan hajatnya. 4 hal yang diremehkan tersebut sesuai dengan pengalaman saya sendiri, dan mungkin kita juga mengalaminya, dan bisa juga kita sengaja untuk melewatinya. Yang pertama, sebelum sholat hajat biasakanlah untuk melakukan sholat taubat, minimalnya 2 rakaat. Setelah salam dan mohon ampunan kepada Allah, lalu baca istighfar 1000 kali. Boleh istighfarnya yang pendek saja, misalkan astagfirullah atau Rabbighfirli wali walidayya. Kenapa harus sholat taubat dulu dan baca istighfar sebelum sholat hajat? Ini alasannya menurut pribadi saya sendiri. Sholat taubat dan istighfar saya ibaratkan kertas, dan sholat hajat saya ibaratkan penahnya. Kalau kita mau menulis hajat kita, kalau kertasnya penuh dengan catatan atau coretan, di mana kita mau menuliskan catatan hajat kita? Makanya dihapuslah coretan itu dengan sholat taubat dan banyak istighfar. Karena itulah kunci untuk penghapus dosa dan kesalahan kita. Hanyalah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sholat taubat dan mohon ampunan kepada Allah, lalu baca istighfar 1000 kali, lalu baru kita lakukan sholat hajatnya sesuai dari cara kita masing-masing. Dan yang kedua, apabila kita sholat hajat, biasakanlah waktunya yang sama, jangan berubah-ubah. Misalkan malam pertama tengah malam, ya harus malam kedua, dan seterusnya waktunya tengah malam juga. Jangan malam pertama tengah malam, nanti malam kedua jam 10 malam, lalu malam yang ketiga jam 2 pagi. Itu namanya berubah-ubah waktunya. Lalu kalau bisa, tempat juga harus sama. Jangan malam pertama di kamar sendiri, lalu malam keduanya di ruang tamu. Jadi biasakanlah sholat hajat itu dengan tertib waktu dan tempatnya. Insya Allah kalau kita melakukannya dengan tertib, maka hasilnya juga akan tertib. Kita saja kalau kerja sama orang, datang tepat waktu, tertib kerjanya, maka berbeda bayarannya juga. Kalau suka tidak masuk kerja, tidak tepat waktu masuk kerjanya, apalagi tidak tertib kerjanya, asal-asalan saja, bisa terjadi dikeluarkan dari pekerjaan. Ini contoh kita hubungan antara manusia, makhluk Allah, ciptaan Allah. Apalagi kita ini menghadap sang penguasa dan pencipta alam semesta, ya harus tertib. Jadi minimalnya kita melakukan sholat hajat, waktunya sama setiap malamnya. Lebih setengah jam tidak apa-apa, asal jangan lebih dari 1 jam. Itu sudah masuk jam yang berbeda. Misalkan biasanya jam 1 pagi, lalu kita lakukan jam 2 pagi, itu sudah berganti jamnya. Jelas itu sudah berubah. Ini menurut pengalaman saya. Kalau kita waktunya sama, insya Allah cepat terkabul permohonan kita. Lalu yang ketiga, kalau sedang punya hajat mendesak,
di samping kita banyak membaca istighfar, kita harus memperbanyak membaca sholawat Nabi. Sholawat Nabi itu adalah stempel doa, karena dengan membaca sholawat Nabi, doa kita mudah dan cepat dikabulkan, karena penghalang yang menghalangi doa kita akan mudah tersingkirkan. Jadi kalau punya hajat besar, ya sholawatnya juga harus banyak. Jangan hajatnya mau cepat dikabulkan, baca sholawatnya cuma 100 kali. Baca 1000 kali minimalnya. Bila perlu 5000 kali atau sampai 15.000 kali sehari semalamnya. Yang keempat, ini sangat berperan penting juga, yaitu memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, walaupun itu hanya makanan atau minuman. Lebih utama lagi, kita banyak ngasih sama orang tua kita sendiri, mertua kita, guru-guru kita, minimalnya anak istri kita jangan sampai terlantar. Upayakan keluarga sendiri itu juga lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apa yang saya sampaikan ini adalah sesuai dari pengalaman saya yang sudah saya lakukan sendiri. Tetap yakin dan ikhlas beramal dan beribadah semata-mata mohon keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap rutin istiqomah menjalankannya, jangan malas sebelum terbalas, jangan berhenti sebelum terbukti. Apabila ada kata-kata atau ucapan saya yang tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin, karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Yang maha sempurna adalah Allah Azza wa Jalla. Allah maha perkasa dan agung. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.